Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan ini mbaknya mau ujian nasional atau UNAS bulan 4, ya kan? Nah, bulan 4 tanggal 23 April dan 24 April. Jadi kita bahas soalnya. Ini adalah soal wajib yang tiap tahun pasti keluar di materi ujian nasional. Ya, jadi kita kasih materinya nanti juga dan sekalian kita bahas soalnya. Oke, Mbak Santi ini di whiteboardnya jelas nggak? Mbak Ayu jelas nggak? Ini teksnya kelihatan. Kecil ya, mungkin gangguan sinyal ya. Nah, nanti saya kasih juga nanti link YouTube-nya. Sudah bisa didengar dengan jelas? Oke, jelas ya. Terasa nggak gempanya? Ini kan baru gempa mungkin. Baru gempa ya. Oke, mungkin karena itu ada gangguan jaringannya, makanya suaranya kurang jelas. Ya, kita di sini mau bahas soal dan saya akan kasih materinya juga. Eh, kita bahas, ini kan semuanya sudah dipelajari kan. Gini, kita bahas nomor satu, terus saya kasih materinya. Oke, bisa ya? Kalau ada temannya, ya, kalau ada temannya bisa diberitahu. Oke, kita bahas nomor satu. Sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat dinamakan berharga. Ingat, saya kasih kata kuncinya. Berharga. Ayo, yang bisa jawab siapa? Iya, nilai sosial. Oke, nilai sosial. C ya, Mbak Santi masih kurang beruntung. Kita buat penjelasannya. Ah, nggak apa-apa salah. Kalau salah berarti jadi semakin mengerti, ya kan? Nah, nilai. Kalau dikatakan nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, berharga, dan bermanfaat yang dijadikan orang banyak sebagai patokan ya. Oke, ini dia nilai. Ada kan berharga di sini. Jadi Mbak Ayu, kalau misalnya nanti dapat nilai 100 berharga nggak? Pasti berharga. Kalau Mbak Ayu dapat nilai 0 berharga nggak? Tidak. Makanya nilai itu dijadikan sebagai patokan. Oke. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang kedua. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk nilai kecuali. Tadi kan nilai itu kan berharga, bermanfaat. Oke, barang ini berharga nggak? Ini berharga. Perilaku berharga, bayangan berharga nggak? Skip dulu.
Bayangan apa nih sekarang? Bayangan hantu, bayangan apa nih? Perilaku. Perilaku berharga, pandangan berharga, cara berpikir berharga. Jadi jawabannya adalah bayangan. Jadi Mbak Ayu nggak perlu berbayang-bayang ya. Nah, ini tadi dia. Saya punya barang, saya punya laptop, saya punya cara berpikir, perilaku saya seperti ini, menghormati orang lain, contohnya pandangan saya terhadap orang lain juga baik, itu sangat berharga. Sudah, oke. Selanjutnya, nilai material, materi. Sekarang kita buat kata kuncinya materi, material. Nilai material adalah nilai material adalah semua nilai yang berguna bagi, ayo apa nih? Nilai material. Oke. Kita buat materinya ya. Menurut Noto Negoro. Nilai menurut Noto Negoro. Ada 3 ini. Yang pertama ada namanya nilai vital. Nilai vital ini berguna untuk aktivitas. Berguna untuk aktivitas. Contohnya, ayo apa? Kalau buku untuk siswa, terus kalau pancing untuk siapa? Petani ya. Pancing untuk pelajar. Pancing untuk siapa biasanya? Untuk pelajar atau untuk, selamat malam juga Mbak Waryanti. Kalau pancing untuk siapa? Pancing berguna untuk siswa atau siapa? Atau petani? Alat, aktivitas. Ini kan ada pancing, ada buku. Pancing untuk nelayan. Makanya dikatakan nilai vital ini, nilai vital berguna untuk aktivitas. Jadi kalau saya kasih cangkul nih sama Mbak Ayu atau sama Mbak Munia, berguna nggak saya kasih pancing nih sekarang? Tidak. Yang berguna adalah buku, ya kan, dan lain-lain. Oke, inilah yang namanya nilai vital menurut Noto Negoro. Yang kedua, ya, kita buat. Yang kedua ada namanya nilai material. Nilai material ini nilai yang berguna untuk siapa? Untuk jasmani. Contoh, saya lihat dulu ini. Nilai material. Oke, nilai jasmani dan rohani. Untuk jasmani, untuk tubuh itu contohnya. Contohnya apa yang berguna untuk jasmani kita? Contoh air, pakaian, ya kan? Rumah. Selanjutnya ada namanya yang ketiga nilai kerohanian. Oke, nilai kerohanian ini, oke, nanti saya kirim. Selamat malam juga. Nilai kerohanian ini nilai yang berguna untuk siapa yuk? Untuk manusia dan penciptanya. Artinya dengan Tuhan gitu ya. Beribadah, contohnya beribadah
Nah, ini dia contohnya. Bisa ya. Jadi nomor 3, nilai material adalah semua nilai yang berguna bagi jasmani. Oke. Bisa ya? Oke, kita bahas nomor 4, ya kan? Nomor 4. Oke. Oke. Nomor 4. Telepon genggam bagi agen pulsa elektrik, mesin jahit bagi tukang cuci, tukang jahit, dan sepeda motor bagi tukang objek merupakan contoh nilai vital. Nah, oke. Ini dia penjelasannya. Bisa dilihat ini. Ya. Oke. Nilai vital tadi aktivitas. Kalau dia dikatakan nilai material untuk jasmani, kalau nilai kerohanian untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan? 5B dari mana nih? Mendirikan salat 5 waktu termasuk dalam nilai kerohanian, ya. Tapi ingat, nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Oke, perhatikan. Nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, ya. Kita lihat. Yang pertama ada dia nilai etika. Nilai etika berarti nilai kesopanan. Oh my gosh. Sebentar ya, ada gangguan. Oh. Sebentar, ada gangguan. Oh. Sebentar ya, ini laptop saya ada masalah karena dia apa nih? Halo? Masih bisa dengar? Sebentar ya.
Oke, nomor 5. Nomor 5 kita jawab ya. Nomor 6. Pengertian internalized value. Ya. Oke, kalau dikatakan value ini sama dengan nilai. Ya. Value dalam bahasa Inggris. Nah, jadi internalized value adalah nilai yang inter. Berarti inter itu di dalam atau di luar? Inter itu di dalam atau di luar? Dalam. Jadi jawabannya apa? Jawabannya lah cantik ya. Jawabannya adalah C. Nah. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Berarti nomor 6 ini jawabannya adalah ini, menyatu dalam diri seseorang. Internalized value. Contohnya, menyatu di dalam diri seseorang seperti ini. Nilai di dalam diri kita ini pasti ada. Etika, dari moral. Moral itu kan berasal dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah namanya internalized value. Bisa ya? Ada nih yang mau tanyakan? Oke. Selanjutnya nilai kerohanian, ya kan? Nilai kerohanian ini dibagi tadi menjadi 3. Bukan menjadi 3, menjadi beberapa bagian. Yang pertama nilai etika ataupun kebaikan. Yang kedua nilai estetika ataupun keindahan. Keindahan yang ketiga nilai religius ataupun agama. Yang keempat nilai etika, estetika tadi keindahan atau kecantikannya. Nilai religius ataupun agama, nilai agama seperti itu. Selanjutnya nilai tiga. Maaf. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 7. Pengertian nilai dominan. Nah, pengertian nilai dominan. Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Pengertian nilai dominan. Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Nilai dominan.
Oke. Jadi kalau dikatakan nilai dominan. Wah. Oke. Kita lihat nilai dominan. Pengertian nilai dominan adalah nilai dominan. Ya, nomor 7 adalah C. Nilai yang dianut oleh masyarakat. Kita buat materinya ya. Jadi ini dia ada namanya nilai sosial berdasarkan cirinya. Nah, yang pertama nilai dominan. Oke, nilai dominan ini adalah nilai yang dianut masyarakat. Oke. Yang kedua ada namanya nilai yang mendarah daging. Ada darahnya, ada dagingnya. Nah, seperti itu enggak? Nilai. Waduh. Tadi kan nilai dominan. Oke, yang pertama ini tadi nilai sosial berdasarkan ciri. Yang pertama nilai dominan Ini tadi kalau dikatakan nilai dominan adalah nilai yang dianut masyarakat. Ini keyboard saya rusak, jadi makanya saya seperti ini. Tadi kan saya ini keyboardnya macet, terus jadi dia setiap diketik yang muncul adalah tanda sama dengan semua. Ya nggak apa-apa. Saya juga minta maaf ya karena laptop saya rusak. Oke, yang kedua ada namanya nanti ini dipelajari di YouTube, link YouTube saya kasih, masih bisa kok dimengerti ya. Yang kedua nilai yang mendarah daging. Kalau dikatakan nilai yang mendarah daging, tadi kan nilai dominan, nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, kalau dikatakan nilai yang mendarah daging, berarti ini adalah nilai yang tertanam. Contohnya apa nih? Nilai yang tertanam. Menghormati orang tua, ya kan? Nah, contoh contohnya adalah menghormati orang tua. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8. Kita ini ada sampai nomor 25 ya. Nomor 8.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Nomor 8. Halo? Ada yang bisa jawab nomor 8? Macam-macam norma berdasarkan daya ikatnya dimulai dari paling berat sanksinya adalah. Yang paling berat sanksinya apa, yuk? Hukum. Oke, selanjutnya setelah hukum apa? Berarti jawabannya antara dodol dan encok. Hukum. Oke. Yang paling ringan sanksinya cara atau kebiasaan? Yang paling ringan cara atau kebiasaan? Oke, kita lihat apa beda cara dan kebiasaan. Kalau kebiasaan ini bersifat baik. Bukan baik, sorry. Ini kebiasaan ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Oke, contoh kebiasaan yang bersifat positif. Mengetuk pintu sebelum masuk. Oke, itu kebiasaan kan? Contoh kebiasaan yang bersifat negatif. Bangun tidur jam 2 siang. Ya kan? Nah, berarti itu lemah sanksinya. Kalau misalnya bangun tidur mungkin nggak langsung dibunuh atau dipenjara gitu. Dikurung. Nah, tidak. Ya kan? Sedangkan cara ini lebih berat sanksinya daripada kebiasaan. Contohnya, kalau saya caranya makan nggak pakai tangan, langsung piringnya saya buat ke mulut. Terus orang akan menilai saya apa? Tidak sopan, ya kan? Nah, selanjutnya, ketika cara bersalaman menggunakan kaki, ya kan? Nah, oke. Padahal tangannya itu ada, tapi dia menggunakan kaki, ya kan? Ah, pasti diejek. Terus cara makan. Oke, cara makan. Kalau cara makan itu menggunakan tangan kiri. Nah, menggunakan tangan kiri, tidak pakai sendok, tidak pakai sumpit. Terus orang pasti menilai negatif, ya kan? Berarti jawabannya adalah eh. Oke. Oke, jawabannya ya. Oke, iya benar. Makan sambil jalan, ya kan? Apa lagi? Makan sambil tidur, makan sambil berenang. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Selanjutnya nomor 9. Makan dengan menggunakan sendok dan garpu termasuk dalam norma cara, ya kan? Nah, itu cara. Kalau misalnya kebiasaan tadi bisa baik, bisa buruk, ya. Oke, nomor 9 jawabannya A. Oh.
Nomor 10 bisa nggak dilihat nih? Nomor 10. Melaksanakan kurban merupakan penerapan norma agama. Benar ya? Nah, norma agama. Apa bedanya nilai dengan norma? Nilai dengan norma. Ayo, apa bedanya nih? Apa bedanya nilai dengan norma? Kalau dikatakan nilai, sesuatu yang berharga. Kalau nilai adalah sesuatu yang berharga. Sedangkan norma adalah aturan berperilaku dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Aku sanksi, ya kan? Saya sanksi dia tidak mencintaiku. Oke, itu nggak artinya di sini. Tidak ya. Sanksi di sini artinya adalah hukuman. Oke. Bisa ya? Oke, aturan. Ya, itu bedanya. Oke, nomor 11. Ini sekarang. Suami istri yang tidak bermesraan di muka umum merupakan penerapan dari norma apa yuk? Ayo. Nomor sebentar ya. Nomor 11. Suami istri yang tidak bermesraan merupakan norma dari norma kesusilaan ya. Oke, norma kesusilaan. Nah, jadi suami istri kalau bermesraan baiknya di mana? Berarti suami istri dilarang bermesraan ya. Nah, katanya ini di muka umum. Jadi suami istri bermesraan di mana? Saya juga tidak tahu ya, karena saya belum pernah menjadi suami. Oh, ini saya natkan dulu sebentar, boleh ya? Ini saya natkan dulu sebentar. Iya, ini laptop saya Mbak apa ini? Ada masalah. Jadi saya natkan bentar ya. Iya, karena layarnya rusak. Oke, kita masuk ke 14 saja. Nomor
Nomor 12. Nih nomor 12. Ayo, bisa ada yang jawab. Nomor 12. Di bawah ini merupakan ciri-ciri nilai sosial. Ayo. Nomor 12. Ada yang bisa jawab? Di bawah ini ciri-ciri sosial. Kecuali merupakan hasil interaksi warga masyarakat. Kita kan interaksi. Kalau interaksi itu positif ya kan? Nah, bergaul dengan masyarakat ini dia benar. Terbentuk melalui proses belajar. Nah, ingat aja kalau di sekolah kita dapat nilai. Nilai itu tadi sesuatu yang berharga. Kita dapat belajar. Nah, melibatkan emosi atau perasaan seseorang. Benar. Mengapa dikatakan seperti itu? Emosi ini bukan berarti emosi negatif. Emosi ini bisa jadi positif. Contohnya, ketika anak dari seorang orang tua melakukan kesalahan, maka orang tuanya emosi, panik, ya kan? Terus orang tuanya memberikan nasihat. Ini kan positif. Nilai dia gitu. Oke, tidak mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Ini benar ya. Nah, ini salah, tapi mempengaruhi. Berarti jawabannya adalah E, ya kan? Nah, jawabannya E. Bervariasi antar kebudayaan masyarakat yang satu dengan yang lain. Oke, nomor 13. Interaksi sosial. Ayo, ada nggak yang bisa jawab ini? Apa nih interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang dilakukan antara dua belah pihak ataupun lebih. Oke. Kita lihat syarat dari interaksi. Syaratnya interaksi ada dua. Yang pertama, adanya kontak. Yang kedua, adanya komunikasi. Ini dia syarat dari interaksi sosial. Kalau dikatakan kontak ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Ya kan? Nah, sebentar ya. Kontak primer. Kan tadi kan syarat interaksi ada dua, adanya kontak, adanya komunikasi. Kalau dikatakan dia kontak, ini dibagi menjadi dua, ya kan? Nah, ini dia dibagi menjadi dua. Oke, kontak tadi dibagi menjadi dua. Nah, kita lanjut ke nomor 14 saja ya. Pokoknya tadi dia kontak itu dibagi dua, kontak primer dan kontak sekunder. Kalau dikatakan kontak primer berarti kontak secara langsung ya. Secara langsung.
Kalau kontak sekunder tidak secara langsung. Kalau saya berjabat tangan dengan Mbak Dwi, apakah itu kontak primer? Iya. Yang kita lakukan sekarang itu kontak primer atau sekunder? Kita kan ini lagi belajar dengan menggunakan media. Apakah itu kontak primer? Itu namanya kontak sekunder. Jadi kalau dikatakan kontak sekunder berarti kontak yang melalui perantara ataupun melalui media, gitu ya. Kalau kontak primer berarti dia tatap muka. Nah, jadi kalau di Skype tatap muka primer atau sekunder? Ayo. Sekunder. Sekunder karena dia melalui media ataupun alat. Ingat aja, kalau sekunder berarti ada media ataupun alatnya. Ya, walaupun bisa lihat. Oke, nomor 14. Oke, nomor 14. Untuk nomor 14 sampai 16, perhatikan pernyataan berikut. Dua kelompok siswa dari kelas 10A dan 10B sedang terlibat debat pro kontra. Oke, kita garis bawahi. Yang pertama, debat pro kontra tentang UN. Agung sedang asik membaca buku. Lazuardi sedang membuat rencana bisnis. Membuat rencana. Yusuf dan Hanif sedang berdiskusi. Ada menyampaikan presentasi makalah sosiologi. Interaksi antar individu. Antar individu D4. Iya, interaksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama antara individu dan individu. Yang kedua individu dan kelompok ataupun kelompok individu. Yang ketiga adalah kelompok dan kelompok. Oke. Contoh interaksi yang kita lakukan sekarang apa? Yang mana? Individu, kelompok, yang mana? Ayo. Yang kita lakukan sekarang adalah individu dan kelompok atau kelompok dan individu. Sama ya? Nah, dibalik juga boleh. Oke. Nomor 15. Interaksi antar individu dan kelompok ditunjukkan oleh nomor. Nomor 15 jawabannya apa? Apa nih Mbak jawabannya? Nomor 15. Individu dan kelompok. 5 berarti ya E. Nah, ini dia. Nah. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 16. Interaksi antar kelompok ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor 16 jawabannya A. Ya kan? Nah, antara kelas 10A dan kelas 10B. Oke, kita jawab nomor 20. Asri merasa sedih karena Aisyah sakit. Asri membelikan obat untuk Aisyah. Sikap Asri dinamakan apa? Nomor 20. Iya, ini namanya empati. Oke, ini namanya kalau saya dulu ya mengingat ini kan namanya seperti ini. Saya kasih cara cepatnya ya untuk mengingat. Itu namanya
faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ingat aja, si, is, me. Ayo, S-nya apa? Yang pertama adalah sugesti. Yang kedua apa? Identifikasi. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah imitasi. Kan ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Terus S-nya apa? Simpati. M-nya apa? Motivasi. Dan E-nya adalah empati. Oke. Ini dia namanya faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke, sugesti. Kalau dikatakan sugesti ini apa, yuk? Sugesti ini apa? Sugesti. Oke, ya. Sugesti ini sebenarnya bisa saran sebenarnya. Mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya, tapi ingat, sugesti ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif contohnya saran dokter. Kalau negatif biasanya tatap mata saya. Saran dari dukun, ya kan? Terus dia terpengaruh dari dukun. Kalau saran dari dokter kan positif. Jadi sugesti itu bisa positif, bisa negatif. Intinya sugesti itu mempengaruhi, ya kan? Mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini apa, yuk? Pernah nggak dengar kembar identik? Identik berarti mereka itu identik katanya. Mereka berdua identik. Berarti kalau dikatakan identik berarti ayo apa? Sama, ya kan? Sama. Artinya meniru orang lain secara keseluruhan. Meniru keseluruhan. Apanya yang ditiru? Semuanya. Pernah nggak di Indonesia muncul yang namanya Jokowi KW2? Sama nggak? Sama, bajunya sama, pakaiannya, rambutnya sama, mukanya mirip, ya kan? Terus pernah tahu nggak, kenal nggak pemain sepak bola Ronaldinho? Di Indonesia ada muncul Ronaldikin, ya kan? Mukanya persis sama. Itu namanya identifikasi, meniru secara keseluruhan. Sementara imitasi, ya kan? Ini dia meniru secara sebagian, meniru sebagian. Contohnya hanya gaya pakaiannya saja atau hanya gaya bicaranya saja. Contohnya Mbak Ayu ini meniru gaya Syahrini, ya kan? Rambutnya gaya Syahrini, tetapi pakaiannya tidak. Itu namanya imitasi. Tetapi kalau semuanya sama, ya kan? Baik wajahnya mirip, itu namanya identifikasi. Berarti lebih luas mana? Identifikasi atau imitasi? Lebih luas yang namanya identifikasi. Oke, selanjutnya ada namanya lagi yang ketiga, simpati. Ya kan? Simpati, kartu as, kartu Excel, apa lagi yuk? Ayo, apa nih arti simpati? Ada yang tahu nggak simpati? Simpati ini adalah perasaan tertarik. Ini aja kata kuncinya. Perasaan tertarik kepada orang lain.
Contohnya saya simpati kepada senior saya di kampus karena dia rapi. Saya simpati kepada guru gitu ya. Terus motivasi, motivasi ini adalah dorongan. Oke, semangat belajarnya untuk UNAS 2016 supaya lulus itu merupakan sebuah dorongan. Selanjutnya ada namanya empati. Kalau dikatakan empati, merasa iba ataupun kasihan. Jadi, saya pernah dengar di TV seperti ini. Berikanlah simpati Anda terhadap korban bencana alam. Benar nggak? Halo? Ayo dijawab. Berikanlah simpati Anda terhadap korban bencana alam. Benar atau tidak? Mbak Ayu, benar atau tidak? Tidak. Yang benar adalah berikanlah empati Anda terhadap korban tsunami dan Sumina, ya kan? Nah, itu dia contohnya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya? Nah, ini dia sering keluar soal ujian nasional. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, sugesti, imitasi, simpati, motivasi, interaksi. Kecuali apa jawabannya? Berarti kecuali interaksi. Oke, nomor 21. Syarat terjadinya interaksi sosial. Tadi sudah saya jelaskan ini ya. Syarat terjadinya interaksi sosial apa yuk? Syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, ada dua tadi kan? Adanya kontak dan komunikasi. Kalau namanya komunikasi, ini adalah proses penyampaian pesan. Nah. Oke, jawabannya adalah encok ya. Nah, nomor 22 yang merupakan contoh kontak primer. Yang merupakan contoh kontak primer. Apa ini? Berarti kalau primer berarti dia kontak secara langsung. Ya kan? Jawabannya apa nih? Ini tadi jawabannya E ya. Kalau chatting ini kan menggunakan media, bukan berarti salah ya. Fatah menulis surat, ini salah. Hamdani menelepon, Farid salah karena dia menggunakan media. Andri dan Omar berbincang-bincang, berarti ini benar. Ini salah. Berarti jawabannya adalah C. Oke ya. Selanjutnya nomor 23. Nomor 23. Yang merupakan contoh kontak sekunder. Ayo. Nomor 23 apa nih? Yang merupakan contoh kontak sekunder. Silmi bertanya D. Oke ini. Iya, karena dia menggunakan alat ini ya. Oke. Oke. Sebentar ya. Sekarang kita
Nomor 20 tadi belum kita jawab ya. Nomor 20, sekarang nomor 20. Ayo. Asri merasa sedih karena Aisyah sakit. Asri memberikan obat untuk Aisyah. Membelikan obat untuk Aisyah. Sikap Asri apa jawabannya nomor 20? Oke, jawabannya adalah empati. Benar. Sekarang kita masuk ke nomor berapa nih? Ini tadi sudah ya. Sekarang nomor 23. 24. Hal yang bukan merupakan bentuk interaksi yang bersifat asosiatif. Ayo apa? Kalau asosiatif ini dia bentuk interaksi sosial. Nah, saya buat materinya ya. Bentuk interaksi sosial. Oke. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada namanya asosiatif. Kalau namanya asosiatif ini bagiannya ada 3. Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua ada namanya disosiatif. Oke, ini yang pertama persaingan. Ini dia seolah-olah negatif, tapi bukan selalu. Nah, yang kedua kontraversi. Yang ketiga peperangan. Ataupun ini peperangan ya, peperangan ataupun konflik. Oke, ini namanya dia bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi. Yang kedua disosiatif, persaingan, kontraversi, peperangan atau konflik. Kita lihat dulu yang asosiatif. Kerjasama, akomodasi. Kalau dikatakan akomodasi ini sebenarnya sama dengan kerja sama, mirip. Kalau asimilasi apa? Sambil dicatat ya kalau ada bukunya dipegang. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu, ya kan? Peleburan dua kebudayaan menjadi satu, di mana salah satu kebudayaannya lenyap. Contohnya adalah perkawinan campuran. Ketika saya menikah dengan orang Afrika dan saya tinggal di Afrika, maka kebudayaan Indonesia saya akan lenyap. Apakah mungkin saya bawa ke Afrika? Tidak. Apakah saya ketika pesta di Afrika nanti saya mengikuti acara seperti di Jawa ataupun seperti di Indonesia? Tidak. Nah, itu dia asosiatif. Itu artinya asimilasi. Peleburan dua budaya menjadi satu. Dan salah satu unsur budayanya lenyap. Selanjutnya ada nanti namanya juga akulturasi, tapi bukan bagian dari sini. Kalau akulturasi, peleburan dua budaya menjadi satu, di mana dua budaya itu masih tetap ada. Nah, tidak lenyap gitu. Contohnya adalah Candi Borobudur. Itu kan unsur kebudayaan dari Jawa, dari Hindu juga ada, ya kan? Nah, dia menyatu, tetapi unsur budaya Jawanya ada, dari budaya Hindunya juga ada. Itu namanya akulturasi, tapi tidak masuk di bagian ini. Siapa tahu ada nanti soal ya. Oke, yang kedua ada namanya tadi disosiatif, persaingan, ya kan? Oke, persaingan. Kalau namanya persaingan ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, kontraversi. Nah, kontraversi. Kalau bukan kontraversi, maaf ya. Kontravensi N ya. Kontravensi. Kalau dikatakan kontravensi, perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya,
Saya ini benci sekali ini dengan Mbak Santi. Tetapi saya tidak mengatakan, itu namanya kontravensi. Makanya bisa nanti terjadi konflik. Ingat urutannya. Ketika saya dan Mbak Santi melakukan persaingan ingin lulus dan diterima di Universitas Indonesia. Saya persaingan dengan Mbak Santi. Saya melakukan persaingan. Saya belajar giat, Mbak Santi juga belajar giat. Terus bisa jadi nanti muncul yang kedua ini. Karena saya lihat Mbak Santi lebih pintar, saya kontravensi. Saya merasa tidak suka dengan Mbak Santi karena dia pintar. Nah, oleh karena itu bisa juga nanti terjadi yang namanya konflik. Oke, ingat, bisa dicatat ya. Kontravensi adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan, gitu ya, tidak dikatakan. Oke. Berarti nomor 24, hal yang bukan merupakan bentuk interaksi yang asosiatif berarti apa? Jawaban nomor 24. Saya kasih ini contekannya. Nomor 24 jawabannya ayam ya. Nah. Oke. Nomor 25. Pemerintah Indonesia mengimpor beras dari Thailand yang ditukar dengan pesawat terbang produksi PT Dirgantara Indonesia. Kerjasama tersebut dinamakan? Ayo. Apa nih nomor 25? Siapa yang bisa jawab? 25. Mbak Ayu bisa jawab 25. Saya mau tanya dulu arti koalisi. Halo, Mbak Munia, Mbak Ayu bisa kasih pendapat nggak koalisi itu artinya apa? Atau siapa saja yang boleh. Mbak Julia juga boleh. Koalisi. Koalisi adalah kerjasama. Tetapi dia kerjasama antar siapa? Biasanya. Jadi kalau saya kerjasama mencetak PR, saya koalisi dengan Mbak Dwi. Saya kerjasama itu enggak? Iya benar kerjasama. Mbak Tiramaya ini laptopnya ada bermasalah ya. Jadi saya tulis saja nih. Oke. Nomor 25. Ketika Indonesia waduh. Indonesia dan Thailand mengimpor beras. Intinya soalnya seperti ini ya. Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Nah. Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Menggunakan pesawat Thailand. Oke, hal tersebut dinamakan A. Koalisi.
B. Joint venture. C. Kerukunan. Ayo, itu aja. Ini jawabannya apa? 25. Karena tadi soal nomor 25 nggak bisa ditampilkan karena itu ada masalah dengan laptopnya tadi. Ayo, apa jawaban ini? Ketika Indonesia mengimpor beras dari Thailand menggunakan pesawat Thailand. Jawabannya apa? Koalisi. Kalau koalisi adalah kerjasama, tetapi biasanya dipakai antar partai ya. Koalisi itu kerjasama antar partai. Berarti jawaban ini apa? B. Joint venture ya. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita akhiri kelas kita. Sudah habis waktunya dan juga soalnya juga sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya semuanya ya. Nah. Ya, kita tadi kan mulai sudah 1 jam lebih nih. Oke, Selasa depan kita jumpa lagi ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di inbox saya. Kalau ada soal yang kurang dimengerti bisa juga saya inbox ya. Target kita satu pertemuan itu 25 soal. Oke. Ya, nanti saya share soal-soalnya. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam juga.